gejalanya itu sering kebas di tangan kita. Nah, itu yang disebut dengan carpal tunnel. Tapi tidak semua kebas di tangan itu carpal tunnel, ya. Bisa juga asam urat, bisa juga rematik, bisa juga encok, bisa juga ketimpa waktu tidur sampai sekian jam. Nah, itu beda-beda, ya. Jadi kita hari ini mau membahas mengenai carpal tunnel, dipimpin nanti oleh narasumber kita Dr. Indra Cahya. Ya, beliau merupakan seorang spesialis bedah saraf dengan fokus interestednya itu di bidang skalbis. Skalbis itu daerah kepala yang dalam-dalam dan di bagian tulang belakang, spine. Nah, jadi ibu-ibu semua, bapak ibu bisa bertanya nanti ke beliau lebih lanjut, berdiskusi, berkonsultasi mengenai apa itu gejala khasnya, apakah bapak ibu mungkin mengalami hal tersebut, bagaimana pengobatan, apakah harus operasi atau tidak, nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Dr. Indra. Oke, tanpa berpanjang-panjang kalam lagi supaya tidak mengantuk, kita langsung saja kepada Dr. Indra untuk memaparkan lebih lanjut mengenai CTS. Saya persilahkan Dr. Indra Cahya. Sudah, Dok. Nah, semua selamat dan salam sejahtera. Mestinya kita tadi dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menjua-jua dan horas. Ya, Ahoy. komplit semuanya. Ini hari kita akan bicara mengenai carpal tunnel syndrome. Dr. Masal sudah menjelaskan barusan apa itu kira-kira carpal tunnel syndrome. Jadi yang saya ingin tunjukkan di sini, boleh saya lihat itu dia yang pertama. Belum ada. Nah, ini pembukaannya carpal tunnel syndrome. Kita lihat itu orang itu yang di foto itu dia pegang, dia punya pergerakan tangan di sini. Kenapa dia pegang begitu? Saya selalu perhatikan. Saya punya sekretaris, sehabis dia ngetik itu kan, terus dia bilang sama saya, Dr. Indra, enak ini, maksudnya sakit nih, maksudnya kebas gitu, nyeri-nyeri, maksudnya dia gak enak. Saya bilang ada sesuatu, itu kita harus cari. Ya, berikutnya. Jadi kita sampai ke definisi daripada carpal tunnel syndrome. Itu adalah kompresi neuropati. Apa itu kompresi? Kompresi itu penekanan. Neuropati itu asal katanya neuro, itu saraf, itu penyakit daripada saraf. Itu biasanya ditekan ada nervus medianus. Itu nama saraf yang letaknya di sini kira-kira. Dan itu terjadi sangat pelan, maksudnya lambat. Dan itu tadi ditemukan oleh Sir James Paget. Jadi itu sebenarnya penekanan di saraf nervus medianus itu berdasarkan ini 3 jari, 3,5 jari, yaitu menunjukkan akan mungkin carpal tunnel syndrome. Ya, betul. Nah, ini adalah anatomi daripada pergelangan tangan. Kita lihat itu carpal tunnel itu adalah suatu jaringan yang melintang di atas itu saraf, dan yang warna kuning itu adalah sarafnya, yang namanya nervus medianus. Medianus artinya tengah-tengah, ya, berikutnya. Itu bisa terjadi antara 1 sampai 1,5 per 1.000 orang. Jadi lumayan banyak orang yang bisa mendapatkan carpal tunnel syndrome. Dan itu biasanya kalau di Eropa itu 3% dari orang-orang dewasa di Eropa selalu sering mengeluh mengenai itu. Itu biasanya
penyakit yang ada hubungan dengan okupasional, maksudnya pekerjaan. Jadi apa itu yang pekerjaan? Itu dia selalu bikin gerakan yang berulang-ulang. Apa itu gerakan berulang-ulang? Seperti saya bilang tadi, sekretaris saya, dia ketik ini terus saja kita lakukan. Bukan hanya itu juga, tukang sate juga bisa berulang-ulang. Sebab dia begini dia makan sate, itu juga bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. Nah, jadi tukang daging, butcher, orang yang kerja di itu ada pabrik, orang yang bikin jalan, rupanya yang ngebor gitu. Dan itu juga bisa menyebabkan kartu. Tapi hati-hati, juga musikus, dia maksudnya dia main biola atau apa itu, atau main piano, maksudnya itu bisa menyebabkan carpal. Tapi yang paling sering adalah orang yang suka main komputer, main TikTok, itu yang sering dapat carpal tunnel. Ya berikutnya, biasanya itu umurnya antara 40, 50, itu di atas umur 40 tahun gitu. Biasanya itu bedanya itu perempuan dapat sedikit lebih banyak dari lelaki, 3:1, ya seperti kita lihat di situ. Kadang-kadang terjadi dua pihak, kiri dan kanan. Tapi yang sering terjadi tentu hanya satu dulu. Biasanya dia mulai dengan satu dulu, kemudian belah kanan, dua belah kanan. Jadi kita bisa lihat itu. Nah, kadang-kadang dia ada tanda-tanda carpal tunnel syndrome. Tapi kalau kita ukur dia punya elektromiografi, itu kita ukur kecepatan saraf di pergelangan tangan, ternyata ada kelainan, ada abnormality. Ya, berikutnya. Nah, ini sudah disebutkan apa sebabnya itunya. Atau sebabnya bisa primary atau idiopathic yang terjadi begitu saja, atau ada sesuatu hal yang lokal yang letaknya di situ, atau secara sistemik, maksudnya penyakit kita, diabetes contohnya bisa menyebabkan. Ya, berikutnya. Nah, kita lihat itu kadang-kadang kanal di sini itu sempit, nggak bisa kita ubah. Waktu kita lahir dia sudah sempit, jadi dia menekan daripada saraf kita. Kadang-kadang ada tumbuh sesuatu, ganglion namanya. Ganglion itu seperti kayak berlumas gitu, bola gitu, dia menekan ke situ, menyebabkan juga seperti carpal tunnel syndrome. Seperti tadi Dr. Marsal bilang, sebabnya mesti macam-macam. Jadi kita lihat itu atau infeksi. Infeksi itu terjadinya artritis, sepsis artritis, itu bisa menyebabkan juga carpal tunnel syndrome. Ya, nah kita lihat ini macam-macam bisa terjadi, dari reuma, dari itu asam urat, gout, artritis, dan juga penyakit seperti diabetes dan penyakit lainnya. Dan itu urusannya, itu kita nggak perlu hafal luar kepala, tapi inilah kemungkinan-kemungkinannya. Ya, berikutnya, hamil. Tentu kita tanya-tanya, kenapa hamil bisa carpal tunnel? Ketika hamil, tubuh kita mengumpulkan banyak cairan. Kalau dia mengumpulkan banyak cairan, dia menyebabkan di sini namanya oedem atau maksudnya pembengkakan, dan dia bisa menekan carpal tunnel itu. Jadi bisa menyebabkan itu tanda-tanda itu. Penyakit jantung umpamanya, orang gemuk. Saya juga gemuk, tapi saya nggak ada carpal tunnel. Tapi maksudnya gemuk juga bisa menyebabkan carpal tunnel. Ya, berikutnya. Apa tandanya? Apa dia punya clinical features? Dia punya simptom. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Pain, numbness, gebas-gebas. Pain itu sakit, tingling. Maksudnya satu yang itu ngilu-ngilu gitu atau apa. Kalau kita pegang sesuatu itu, dia pegang gelas atau mangkok, jatuh gitu, dia nggak ada bisa pegang apa. Itu mencurigakan. Kenapa orang biasa gitu kalau pegang apa-apa nggak jatuh? Kalau dia bisa lagi pegang mau ambil itu, dia pegang terus, itu berarti bisa ada jadi itu dia dia punya itu tenaga sudah berkurang dalam hal itu. Terus itu biasanya malam-malam dan pasien bangun. Kenapa dia bangun? Bukan karena dia mau pergi kencing,
tapi kena dia kebas-kebas, jadi dia kocok-kocok tangannya begini supaya hilang itu. Nanti dibawa lagi kocok-kocoknya begini supaya lebih enak begitu maksudnya. Nah itu hati-hati, itu seperti kartu tunnel. Kemudian itu tadi kita tulis di situ, itu namanya flick syndrome. Jadi dia seperti kita ada termometer tangan kita terkocok gitu maksudnya. Itu tanda-tanda adanya carpal tunnel syndrome. Itu carpal tunnel syndrome bisa diprovokasi kalau kita setir mobil, megang setir gini, itu jadi terus saja begini, dan itu bisa menjadikan ada sensasi seperti carpal tunnel syndrome. Terus telepon, terus saja bergantung telepon. Tapi saya lihat belakangan banyak orang gantung teleponnya di sini, di atas sini aja, di jalan gitu. Kalau kita pegang aja terus begitu, itu adalah bisa menyebabkan seperti itu. Typing, writing, semua bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. Ya, berikutnya. Tadi barusan saya bilang, apa itu? Dia punya physical examination. 3,5 finger jari. Jadi bisa jadi 4, 3,5 atau 3. Kalau semua jari itu tubas-tubas, itu bukan carpal tunnel. Kalau semua, ya, itu kita mesti cari sebabnya bukan di carpal tunnel. Tapi kalau dia 3 atau 3,5 itu mencurigakan, itu bisa jadi carpal tunnel syndrome. Terus itu weakness, pegang sesuatu terus jatuhkan sesuatu dari bawah. Lantas yang sekarang kita harus perhatikan, ini namanya tenar. Ini apa nyumbung ini di apa kita punya ada jempol, dia bisa atrofi. Atrofi itu artinya kehilangan muscle. Dia tiba-tiba celong, dia punya itu muscle-nya. Terus kadang-kadang sudah terjadi berkeringat, berlebih anhidrosis, ya. Barusan saya bilang 3,5 finger seperti gambar itu, ya, itu nampak jelas. Itu yang kuning itu adalah nervus medianus, dan itu dia punya simptom biasanya 3,5. Itu harus ingat, ya, 3 atau 3,5, bukan 5. Kalau 5 itu bukan carpal tunnel itu. Kalau 5 jari kena kan carpal tunnel. Ya, berikutnya. Nah, ini saya bilang itu tenar atrophy. Itu dia punya itu ada spear atau dia punya muscle itu jadi tipis, jadi dia long seperti gambarnya itu. Ya, berikutnya. Nah, jadi kita harus itu, kita harus tanya. Namanya itu anamnese atau history. Kita mesti sabar, itu mesti tanya itu pasien, apa yang Anda rasa? Bukan, oh ya gitu, enggak. Terus aja pelan-pelan satu-satu. Kita harus itu ada selidikin apa dia rasa, apa itu malam-malam dia selalu itu kocok-kocok tangannya begini atau apa begitu. Itu kita harus sangat teliti. Nah, itu ada tesnya. Itu 3 tes. Final test, Fallon test, dan Durkheim test. Kemudian tes yang berikutnya adalah EMG. Itu dia diukur secara elektris apa itu saraf itu ada suatu penekanan atau tidak. Kadang-kadang suka dipakai ultrasound atau ekografi untuk itu. Boleh lihat berikutnya. Ini tinel test. Tinel test itu kalau kita ketok ini, diketok di sini, terus dia nyebar ke tiga jari itu. Ya, berikutnya. Ini juga kalau kita bikin kayak begini tangan kita, kalau kita ada carpal tunnel, dia terus menyebar dia ke 3,5 jari itu. Ingat ya, bukan 5 jari ya, 3,5. Berikutnya, ini Durkheim test. Kalau kita tekan lama-lama itu, kita dapat itu sensasi, itu nyeri, itu bas-bas sebenarnya itu. Ya, kita berikutnya. Ini adalah elektromyografi. Ini adalah itu electroconductor study. Jadi dia ukur itu saraf itu dari satu poin ke poin yang lain. Kalau ada hambatan
daripada elektris potensial, kita bisa baca di situ ada itu gangguan saraf. Ya, berikutnya. Jadi itu nerve conduction itu adalah untuk menentukan itu definitif ada carpal tunnel atau tidak. Jadi itu kita harus hati-hati dan kita juga bisa tahu apa itu severe, maksudnya yang berat carpal tunnelnya atau yang ringan. Terus lantas kita coba lihat ini di sini. Itu conduction study itu dia positif dari 91% daripada positif. Tapi ada yang false negatif. Maksudnya yang false negatif itu dia itu biasanya kadang-kadang dia bukan carpal tunnel, tapi maksudnya itu dia punya penyelidikan dengan neuroconductive study itu adalah itu terganggu. Ya, berikutnya. Nah, ini biasanya yang kita perlu tahu sebagai pasien bukan sebuah angka-angka itu. Yang penting adalah distal motor latency time. Angkanya itu yang penting 4,5 milisekund. Jadi kalau dia lebih lama dari 4,5 milisekund, berarti trayek daripada itu saraf dari sini, dari poin di sini ke poin situ terlambat, terlalu lama. Dan itu tandanya itu ada sesuatu yang nyangkut di sini. Itu carpal tunnel syndrome. Jadi kalau dia punya harga itu, dia punya itu latency time-nya itu 4,5 atau 5 atau 8 atau 10 itu makin parah. Tapi kalau dia punya latency time-nya itu ya cuma 2 atau apa, itu carpal tunnel syndrome. Yang berikutnya. Nah, ini adalah ultrasound. Ya, tapi itu sangat sophisticated. Jadi kita bisa lihat di dalamnya itu kita tanpa bikin apa-apa, kita bisa ukur maksudnya apa besarnya daripada itu kanal itu, tunnel itu berapa gede, apa disempit atau bagaimana. Ya, berikutnya. Nah, itu adalah real time imaging dari nervus medianus. Kita bisa ukur berapa besarnya atau lebarnya dari nervus medianus. Jadi kita tahu apa ada penyempitan daripada itu carpal tunnel dan atau penekanan dari nervus medianus. Atau ada sesuatu yang lain yang itu namanya flexor retinaculum, yang mana dia adalah transversal atau dia dari kiri ke kanan itu dia tarik itu kanal sehingga menyempit. Ya, berikutnya. Ini ultrasound ini sebenarnya baru, tapi orang sering pakai. Itu relatif new development. Dan itu adalah bisa dipakai kalau kita mau bikin injeksi daripada carpal tunnel. Untuk obat carpal tunnel kadang-kadang kita harus bikin injection. Maksudnya kita suntikkan sesuatu zat, biasanya itu kortikosteroid. Dan kita bisa lihat apa betul nggak kita suntik itu di kanal itu. Sebab ada kalau kita betul-betul itu suntik, itu bisa dia nak saraf. Jadi kita mesti pasti dengan kita bikin ultrasound. Ya, berikutnya. Nah, kita bisa dapat itu dari MRI. Tapi MRI itu saya rasa terlalu berlebihan. Itu kesatu terlalu mahal. Jadi untuk bikin suatu hal sederhana kayak gitu, untuk bikin diagnosa, kita tidak harus pakai MRI. Ya, berikutnya. Carpal tunnel syndrome is clinical diagnosis. Sebenarnya tidak perlu harus ada nerve conduction study. Itu cuma dari cerita itu pasien. Apa pasien dicerita kepada dokter bahwa dia ada 3 jari yang involved, yang kena itu nyeri-nyeri atau dish atau apa bagaimana. Itu adalah suspek untuk carpal tunnel syndrome. Jadi sebenarnya itu elektrodiagnostik atau nerve conduction study itu hanya untuk konfirmasi, untuk membantu kita punya sebagai itu ya tentu ini carpal tunnel syndrome, untuk support itu punya idea untuk itu ya tentunya. Nah, ini ada secara literatur apa yang menyebabkan itu carpal tunnel
Itu buat kita itu sebagai itu pasien itu tidak begitu penting. Itu hanya penting untuk dokter yang harus memberikan diagnosa carpal tunnel syndrome. Sebab kadang-kadang kita dapat itu suatu itu pemeriksaan EMG yang positif, ternyata itu bukan carpal tunnel syndrome. Kadang-kadang itu kebalikannya bisa terjadi. Ya, berikutnya. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Kita harus hindarkan repetitif motorik pergerakan tangan kita ini. Kita harus cegah jangan sampai itu berulang-ulang terjadi. Jangan pakai itu yang alat yang bergetar. Dokter gigi dia ngeborkan taknya begini terus gitu. Dia bisa dapat carpal tunnel. Dia nggak sangka dia bisa dapat carpal tunnel. Kalau dia tahu dia bakal bisa dapat carpal tunnel, dia nggak jadi dokter gigi. Ya. Nah, apa yang kita bisa berikan? Bisa kasih obat, NSAID, maksudnya painkiller. Ada seperti stin, maksudnya dispol. Itu kita bisa pakai. Atau kita injeksi, itu local steroid injection. Itu biasanya kita kasih obatnya. Kalau siapa yang naksir pengen tahu obat apa yang disuntikkan, itu adalah methylprednisolone 40 mg ditambahkan dengan lidocaine 10 mg. Methylprednisolone itu adalah kortikosteroida, itu lidocaine adalah itu obat mengurangi rasa sakit. Nah, berikutnya. Nah, ini spleen atau spol. Jadi kalau kita masih belum mau dioperasi, kita bisa pakai ini untuk membantu sebentar. Ya, berikutnya. Mau disuntik bisa, tapi hati-hati. Itu dokternya harus terampil. Jangan dia suntik, sarafnya dia suntik, akhirnya dia lebih parah. Jadi mesti tahu pasti di mana dia suntik. Ya, berikutnya. Kalau sudah pertama kali berhasil dia suntik, bisa diulang. Jadi ada chance for sukses. Tapi kalau sudah 2-3 kali disuntik, pertama berhasil, kedua berhasil, ketiga juga berhasil, tapi keempat nggak ada guna disuntik lagi. Sebab kalau sudah berulang-ulang disuntik, itu nggak definitif, maksudnya nggak ada guna lagi disuntik berulang-ulang. Ya, berikutnya. Ini nggak ada guna sama sekali. Maka vitamin tidak membantu apa-apa. Akupuntur nggak membantu apa, hirup sehingga apalagi magnet, maksudnya ditaruh magnet, nanti dia bakal baik, nggak bakal terjadi apa-apa. Ya, berikutnya. Nah, bagaimana kalau itu operasi? Itu operasi itu kalau seandainya cara yang non operatif, yang konservatif tidak berhasil. Kalau tidak berhasil kita harus open operasi. Jadi itu open operasi itu bisa betul-betul dibuka atau pakai endoskopi. Nah, itu komplikasinya kecil sekali, 1-2%, sangat kecil. Ya, berikutnya. Ini operasi carpal tunnel. Anda lihat itu di apa? Di tengah-tengah itu adalah nervus medianus. Ya, nampaknya ngeri ya, maksudnya itu kebuka saraf gitu. Nah, nanti itu dibebaskan supaya dia agak tertekan lagi. Ya, berikutnya. Nah, atau disuntik itu, nah, yaitu atau bisa pakai endoskopi. Jadi kita lihat di mana kita suntik, di bawah kita suntik itu tepat di pinggir daripada itu nervus medianus. Ya, berikutnya. Sekarang orang sering juga pakai itu minimal invasif endoskopi, yang mana itu dipakai maksudnya untuk endoskopik prosedur itu makin lama makin modern. Ya, berikutnya. Simptom sudah itu berhasil kita punya operasi, biasanya itu langsung kita lihat bahwa kita punya itu keluhan langsung berkurang, dan itu kita lihat dalam waktu beberapa hari, dalam beberapa minggu, terus kita ada lagi goyang-goyang di tangan kita, dan itu berhasil. Kita berarti operasi kita itu berhasil. Ya, berikutnya. Apa bisa terjadi kalau carpal tunnel? Bisa terjadi komplikasi. Gak ada operasi yang tidak ada komplikasi. Semua ada komplikasi. Tapi ada yang kecil komplikasinya, ada yang besar komplikasinya. Umpamanya infeksi, atau terjadinya pendarahan,
atau terjadi dia punya scar, itu dia punya itu menebal dan menyebabkan sakit. Kadang-kadang bukannya tambah baik, jadi tambah parah. Berikutnya, nah itu kita lihat di sini pilar kain sindrom, dan ini sangat tidak diinginkan. Kita mau kita sudah operasi pasien, dia bakal baik, dia bakal hilang semua kebas-kebas dia, hilang semua nyerinya. Tapi lagi sial, ternyata apapun yang terjadi, sekian persen yang kecil, dia justru mendapat banyak problem. Dia justru tambah parah, tambah banyak yang asalnya seperti makin jeri, makin kebas-kebas atau apa. Dan itu memerlukan waktu sampai bulanan sampai dia hilang sendiri. Ini menyebabkan pasien sangat kecewa. Makanya kita sebelum kita operasi, kita harus jelaskan bahwa ini mungkin bisa terjadi terhadap kita sebagai pasien. Tapi bukan berarti semua orang bakal dapat seperti begitu. Tidak. Tapi kita harus kasih tahu juga pasien kita. Kalau lagi, ya saya bilang, kalau lagi siang gitu, bisa terjadi saya gitu, dapat hilang pain. Ya, berikutnya. Kadang-kadang sebenarnya saya nggak pengen bilang ini. Itu bikin orang takut saja. Bisa terpotong itu maksudnya saraf. Bisa kena umpamanya itu arteri, itu pembuluh darah, atau itu tendon bisa kena segala macam. Sebenarnya itu sangat jarang terjadi. Biasanya neurosurgeon itu sangat teliti. Hampir nggak pernah terjadi. Di tahun 2000 sampai tahun 2020, saya di Amsterdam membuat kurang lebih ada 1.200 carpal tunnel syndrome. Saya cuma ada komplikasi kira-kira 0,5%, yaitu lukanya itu nggak membaik atau apa, yaitu saya nggak bisa cegah terus ada infeksi atau apa. Dan 1-2 orang itu mendapat itu pilar kain. Tapi itu dibandingkan dengan orang lain punya result gitu, itu saya punya itu, saya bukan harus bangga bahwa saya sedikit saya punya komplikasi, tapi itu saya punya risiko sebagai operator, sebagai the surgeon. Jadi itu ya saya harus saya punya operasi tidak berhasil dari 1% di apa, dan itu harus dijelaskan kepada pasien bahwa itu operasi tidak harus pasti sukses. Ada suatu waktu tidak sukses, jadi itu kita harus jelaskan baik-baik. Pasien nggak bermarah kalau kita kasih tahu sama dia ini risikonya dan bisa terjadi juga buat setiap orang. Jadi kita mesti jujur terhadap kita punya pasien. Ya, berikutnya. Nah, kadang-kadang tunnel bisa kembali 10-20%. Kenapa dia bisa kembali lagi? Nggak benar cara operasinya. Itu tentu jelas kalau di operasinya nggak benar. Terus ada pelengketan atau juga ada kelainan anatomi. Ya, berikutnya. Konklusi. Tadi saya sudah bilang carpal tunnel itu adalah clinical diagnosis. Jadi kita cuma dengar pasien bilang itu namanya anamnesia, apa dia cerita dan apa dia punya simptom. Terus kita dapat idea, oh tadi carpal tunnel syndrome. Terus itu namanya paresthesia nocturna, membangun malam-malam, terus kocok-kocok tangannya begini. Nah itu adalah carpal tunnel syndrome. Terus 3,5 itu fingers